Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil majidil karim, alhamdulillahil malikil azim, alhamdulillahis sami'il alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk bagi semua umat manusia. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan Al-Quran berbentuk secara fisik dengan tangan-tangan manusia, supaya bisa dibaca secara turun-temurun dan menjadi buku atau mushaf atau kitab yang dibaca dan dikaji secara luas. Nah, pemirsa, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, di antara orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerbitkan, mencetak, memperbanyak, menyebarkan Al-Quran adalah saya. Nah, alhamdulillah saya sejak 2018 pertengahan ya, itu saya sudah mulai terjun ke dalam penerbitan mushaf Al-Quran, sudah mulai mengerjakan saat itu, dan baru terbit 2 tahun berikutnya atau 1 tahun berikutnya kalau tidak salah ya. Jadi memang seperti saya ceritakan sebelum-sebelumnya di beberapa video di channel saya ini maupun channel yang satunya, bahwa satu buah mushaf Al-Quran itu bisa melalui proses sampai paling lama itu 3 tahun. Kali ini saya akan menunjukkan ukuran Al-Quran yang biasa ditemukan secara massal ya, yang dicetak secara massal, dan kita tidak memasukkan kali ini tentang Al-Quran yang raksasa, yang super besar begitu ya, tidak masukkan, atau yang terlalu kecil yang hanya sekian. Nah, itu kita tidak masukkan di sini, tapi kita masukkan Al-Quran yang dicetak secara massal dan kemudian bisa kita dapatkan juga, bisa kita baca. Yaitu ukuran apa itu? Yang pertama adalah ukuran jumbo, yang kedua adalah ukuran besar, yang ketiga adalah ukuran tanggung, kemudian yang berikutnya itu ukuran kecil, kemudian yang berikutnya itu ukuran sedang ya, kelima, kemudian yang keenam itu ukuran saku ya, keenam, kemudian yang ketujuh adalah ukuran mini. Seperti apa bentuknya? Nah, baik pemirsa, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, ini adalah Al-Quran dengan berbagai macam ukuran, mulai dari yang jumbo, besar, tanggung, kecil, sedang, kemudian saku, hingga yang mini. Perbandingannya seperti ini, bisa dicermati. Jadi ada hierarki ukuran semacam ini ya. Saya urut. Yang pertama, ukuran yang terkecil yaitu ukuran mini, kemudian ukuran saku, kemudian ukuran kecil, kemudian ukuran tanggung atau ya ukuran tanggung, kemudian yang berikutnya ukuran kecil ya, kemudian ukuran berikutnya adalah ukuran sedang, kemudian berikutnya ukuran besar, yang terakhir adalah ukuran jumbo. Baik, yang pertama saya tunjukkan ukuran kecil. Nah, ukuran kecil ini adalah separuh dari ukuran, kurang lebih separuh dari ukuran saku. Bisa dicermati perbedaannya, ukurannya sekian, kadang separuhnya, kadang seperempatnya ya. Kalau kita ambil Al-Qurannya saja tanpa kemasan ini,
hampir seperempatnya ini ya, ukuran mini ini ya. Sebetulnya ada lagi ukuran yang lebih kecil, tapi itu diproduksi tidak secara massal ya. Tulisannya sangat kecil, biasanya disebut dengan Al-Quran Stambul. Bukan Istanbul ya, Stambul. Itu separuhnya dari ukuran ini. Apakah masih bisa dibaca? Kalau ukuran yang mini ini, saya masih bisa membaca. Saya coba bacakan, ini halaman 65. Tapi ini bukan Al-Quran pojok ya. Saya juga tidak tahu karena di sini tidak ada nama penerbitnya siapa, dicetak di mana, tahun berapa juga tidak ada. Coba secara acak saja saya bacakan. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Nah, masih bisa dibaca ukuran yang mini. Kemudian cuman kelemahannya adalah banyak orang-orang yang melakukan penghinaan terhadap Al-Quran yang mini ini, tidak menjaga kehormatannya. Biasanya dijadikan hanya sebagai gantungan kunci ya, kadang kan dilempar, kadang kemudian ditaruh di bawah dan lain sebagainya. Nah itu sangat-sangat tidak menghormati kitab suci umat Islam ya. Jadi harus dijaga baik-baik, diperhatikan penempatannya. Kemudian berikutnya adalah Al-Quran ukuran saku. Nah, Al-Quran ukuran saku ini adalah ukuran A7, separuh dari A6. Nah, berapa ukuran A6 itu? Ukuran A6 adalah sekian. Nah, ini dia. Ini ukuran A6. Separuh dari ukuran 2 kali lipat dari ukuran A7. Nah, A6 ukuran saku ini untuk terbitan di Indonesia bisa dibilang jarang ya, tapi ada, bisa dicari. Kalau yang saya punya ini terbitan Beirut ya. Nih Al-Qur'annya, jadi tentunya khotnya lebih besar. Nah, saya baca tanpa kacamata ya. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Bagi yang sudah rabun tentunya ini ya sudah dibilang sangat kecil ya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Baik, ukuran A7. Kita lanjutkan ukuran A6 ya. Ini saya yang menerbitkan bersama tim Al-Quran Asy-Syafi. Nah, ini ukuran A7 ya. Jadi 2 kali lipatnya ini ukuran A6, 2 kali lipatnya ukuran A7. Artinya separuh dari ukuran A5. Ini yang pertama tadi yang disebut dengan mini saku, kemudian ini sudah tanggung ya. Kadang disebut tanggung atau ada juga penerbit yang menyebutnya sedang. Ya ini tidak bisa distandarisasikan ya, karena ya hanya istilah saja. Baik, kemudian ukuran kecil. Nah, ini ukuran kecil, ukuran A5, ukuran buku saku. Nah, ukurannya adalah 15 kali 21 cm. Kalau ukuran A6 itu adalah separuh dari A5, yaitu 10 kali 15 cm. Ukuran kertasnya ya, bukan ukuran jadi Al-Qur'annya, karena ada lebihan untuk ukuran ininya, resletingnya, covernya dan lain sebagainya. A5 15 kali 21. Tentunya khotnya lebih besar lagi ya. Seperti apa Al-Quran At-Tadarus ini dalamnya? Cari di video saya, ada banyak ya. Atau diketik saja di YouTube, dicari Al-Quran At-Tadarus begitu ya. Insya Allah nanti pasti ketemu, karena saya sudah bikin beberapa video. Baik, berikutnya ukuran, yaitu ukuran tanggung ya, ukuran tanggung, ukuran B5. Ukuran B5 itu adalah lebih besar sedikit daripada ukuran A5
ya. Berapa itu ukuran B5? Kurang lebih ya, mulai dari ukuran 18 kali 24 cm. Ada juga yang ukurannya itu 18,5 kali 26,5. Nah, ini kalau tidak salah ukurannya sekian. B5 yang ini, B5 plus biasanya disebut Al-Quran Al-Qiraah. Seperti apa Al-Quran Al-Qiraah dalamnya? Tentunya khotnya lebih besar dan bisa dicari di video-video saya, banyak dalamnya ya, tidak usah saya tunjukkan. Kita bandingkan ya, dari ukuran yang paling kecil. Nah, hanya sekian. Jadi entah berapa kali lipatnya ini ya, tinggal dihitung saja. Ya, ukurannya sekian perbandingannya ya. Baik, saya bandingkan lagi dengan ukuran yang besar, yaitu ukuran A4 ya, 2 kali lipatnya ukuran A5. Ukuran besar ini ya, biasanya disebut ukuran besar. Nah ya kan, 2 kali lipatnya ukuran A5. A4 itu adalah 21 cm kali 30 cm, kurang lebih ya, itu A4. Dibandingkan dengan ukuran yang mini sangat jauh ya, khotnya tentunya lebih besar. Biasanya para orang-orang tua suka dengan ukuran besar ini ya. Nah, tentunya harus cari ukuran A4 tapi dengan kertas yang ringan ya. Kasihan orang-orang tua, biasanya untuk tangannya sudah kekuatannya mulai menurun. Makanya pakai Al-Quran yang besar tapi ringan kertasnya. Nah, seperti apa kertas, macam-macam kertas ada di video saya lainnya, dicari saja di channel ini. Nah, kemudian yang terakhir ukuran jumbo. Nah, ini dia. Ukuran A3, 2 kali lipat dari ukuran A4 ya. Saya pakai kacamata dulu. Nah, ukurannya 2 kali lipat dari ukuran A4. Nah, ini dia ya. Bisa diperhatikan 2 kali lipat ya. Nah, kalau dibandingkan dengan Quran yang mini, nah ini dia perbandingannya, sangat-sangat jauh ya, sangat-sangat jauh. Nah, tentunya khotnya besar sekali, dan untuk imam ini sangat-sangat memadai. Sebetulnya di percetakan kelas internasional ya, itu ada Al-Quran yang lebih besar lagi, dan ada Al-Quran yang ukurannya juga di antara A4 dan A3. Namanya apa? B4 ya. Jadi ukurannya sekian kurang lebih ya, lebih tinggi sekian, kemudian lebarnya hanya separuhnya dari jarak ini ya. Itu ukuran B4. Nah, itu agak jarang ya, tapi ada. Seperti ukuran yang saku ini tadi, ada penerbit yang di Indonesia menerbitkan Al-Quran ukuran sekian, tapi jarang. Nah, sama yang B4 juga begitu, ada tapi jarang. Bisa dicarilah di berbagai marketplace ada. Nah, ukuran yang lebih besar dari A3, apakah percetakan di Indonesia sudah bisa? Belum ada yang bisa. Ukuran lebih besar daripada A3 itu istilahnya adalah B3, atau lebih besar lagi adalah A2. Nah, itu 2 kali lipatnya ukuran ini ya, 2 kali lipatnya ukuran A3. Percetakan di Indonesia belum ada yang bisa, tapi kalau percetakan yang di Beirut sana atau di Arab Saudi, di Madinah, sudah ada lebih besar daripada A3, karena mereka tentunya mesin percetakannya lebih canggih lagi. Nah, baik, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat dan menjadi pertimbangan ketika kita mau memiliki mushaf Al-Quran, ukuran yang seperti apa yang cocok dengan mata kita dan kekuatan tangan kita di dalam membawanya. Dan pastikan juga kertas yang digunakan oleh mushaf Al-Quran yang ingin kita beli itu adalah yang ringan ya, jangan berat-berat kalau memang kekuatan tangan kita tidak besar ya. Baik, itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.